Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novo Satria dari kelas 4B dengan NPM 2435510425. Di sini saya ingin membaca buku pemrograman web bab 11 mengenai database, percentage, dan ORM. Nah, di sini pertama-tama membahas tentang database paradigma SQL versus NoSQL, yang dimana ini adalah perang ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia penyimpanan dan data dikuasai secara mutlak oleh RDMS atau yang lebih dikenal sebagai SQL. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang sangat terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung. Tabelnya itu terdiri dari baris dan kolom. Sebelum kita masuk ke tabel, dia itu mempunyai kolom apa aja, tipe datanya, dan aturan apa yang meningkatnya. Dan ledakan era big data pada media sosial sosial media melahirkan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. NoSQL membuang konsep tabel dan relasi kaku yang menggantinya dengan konsep dokumen yang disimpan dalam koleksi disebut skema-less atau skema fleksibel. Kamu bisa menyimpan data user dengan field nama dan hobi, lalu menyimpan user fee dengan field nama, alamat, dan riwayat pendidikan di koleksi yang sama tanpa masalah. Perbedaan fundamental ini juga terletak pada strategi scaling. Dan biasanya SQL juga umumnya dirancang untuk vertical scaling, yang dimana artinya jika server mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, atau hard disk SSD yang lebih ngebut. Ini seperti mengganti mesin pasang dalam satu body. Nah, kekuatan dalam SQL yang sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join. Dalam SQL memecah data ke dalam tabel terpisah dan menggabungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien. Sebaliknya, NoSQL tidak dirancang untuk operasi join yang kompleks. Dalam NoSQL, praktik terbaiknya seringkali adalah denormalization yang menduplikasi data agar cepat dibaca. Nah, pemilihan antara SQL dan NoSQL ini bukanlah soal mana yang lebih modern, melainkan soal karakteristik data aplikasi yang kita gunakan. Nah, jika kita menggunakan SQL, data memiliki struktur yang jelas, relasi yang kompleks antar entitas, dan membuktikan integritas antar transaksi yang ketat. Kalau NoSQL, jika data tidak terstruktur, maka aktivitas server, feed, media sosial, data, sensor IoT itu akan membutuhkan tulisan super cepat dalam volume yang masif. Nah, yang kedua, membahas tentang relational design, seni menghubungkan titik-titik. Mendesain database relasional bukan sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key, PK, sebuah kolom unik berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data. Mirip seperti nomor KTP, bagi warga PK itu menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Santoso yang lahir di tanggal yang berbeda, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Untuk menghubungkan tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan foreign key. Nah, itu tuh kolom menyimpan nilai PK dari tabel lain yang menciptakan jembatan referensi. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data, yang dimana ini adalah proses mengorganisir kolom dan tabel untuk meminimalkan redundansi data atau dasarnya dan memaksa kita untuk membaca data dan jangan menyimpan alamat pada user. Jika nama kita berubah, kita hanya perlu mengeditnya di satu tempat dan semua data yang merujuk ke sana akan otomatis mendapat info terbaru. Nah, ada tiga jenis relasi utama yang dipahami oleh arsitek data, yang dimana ini adalah one-to-one, terjadi ketika satu baris di tabel A hanya berhubungan dengan satu baris di tabel B. Contohnya user A dan user profile. One-to-many adalah relasi yang paling umum dan many-to-many adalah yang paling kompleks. Dan secara langsung kita membutuhkan junction table untuk mengisi pada tabel perantara. Nah, desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi yang sulit dipelihara. Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah penyimpanan data multi-value dalam satu kolom dan diisi string mancing. Ini melanggar aturan normalisasi pertama dan membuat pencarian seperti mencari semua user yang suka pada game dan menjadi sangat lambat karena database harus membedah string satu persatu. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga mengenai ACID, properti, janji suci transaksi.
Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank, saldo Budi berkurang 1 juta, tapi servernya mati mendadak sebelum saldo Ani bertambah 1 juta. Uang 1 juta itu hilang di udara dan mencegah bencana semacam ini. Database relasional mengurus kumpulan properti yang disebut SCID, ethnicity, consistency, isolation, dan durability. SCID adalah digit suci database untuk menjamin bahwa sekelompok operasi data yang akan diproses dengan andal tidak peduli apapun badai teknis yang terjadi di tengah jalan. Nah, huruf A ini juga terjadi untuk kata smoothie yang dimana dalam prinsip semua atau tidak sama sekali. Dan huruf C adalah konsistensi, yang dimana ini adalah menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya dan mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan. Nah, huruf I yang mana ini mewakili isolation di dalam aplikasi web yang sibuk, ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan. Yang mana isolasi menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip data satu sama lain sebelum selesai. Dan yang terakhir adalah huruf D di mana durability. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi. Memahami SCID membedakan programmer amatir dengan engineer profesional. Programmer amatir mungkin menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js, kurangi saldo A, lalu tambah lagi saldo B. Dan ini berbahaya karena jika Node.js crash di tengah-tengah, maka datanya akan rusak. Nah, kalau engineer profesional dia akan membungkus logika tersebut dalam blok transaksi database. Dan mereka akan menyerahkan tanggung jawab integritas data kepada sistem database yang memang dirancang untuk menangani kegagalan. Nah, lanjut ke pembahasan keempat mengenai ORM atau Object Relational Mapping. Nah, pada jembatan bahasa ini adalah ada jurang pemisah yang besar antara cara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Kita bekerja dengan objek, class, dan referensi memori. Pada database kita bekerja di table, baris, dan foreign key. Ketidakcocokan ini disebut impedance mismatch. Dahulu developer harus menjembatani dengan menulis perintah SQL mentah atau raw SQL dalam bentuk string seperti select from users.id sama 1, maka ini rentan typo, tidak memiliki fitur autocomplete, rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di-maintain karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi errornya di aplikasi. Dan pada ORM hadir sebagai solusi untuk masalah ini, untuk memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objek yang kita kuasai tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Nah, kalau type ORM dan Drizzle dengan ORM, alih-alih menulis SQL, kita cukup mengambil metode seperti DB user, find unique. Nah, dia akan kemudian menerjemahkan perintah objek tersebut menjadi query SQL yang optimal di paruh layar. Namun, ORM ini bukan masalah performa yang paling tidak pas. Itu dia menjebak pengguna ORM adalah n plus 1 query problem. Masalah ini juga terjadi ketika kita mengambil data induk, kemudian melakukan loop untuk mengambil data anak untuk setiap induknya. Nah, contoh itu kita mengambil 100 user, lalu setiap user kita panggil database lagi untuk mengambil data profilnya. Akibatnya aplikasi mengirim 101 query ke database, padahal seharusnya kita hanya bisa melakukan satu query saja menggunakan join. Nah, kritik lain terhadap ORM adalah leaky abstraction. Ini mencoba menyelipkan SQL, namun juga query-nya sangat kompleks. Abstraksi ORM seringkali menjadi penghalang. Query yang dihasilkan ORM mungkin tidak seefisien query tulisan dengan pakar database. Nah, kesimpulan ORM ini adalah alat produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript yang menjembatani dua dunia yang berbeda dengan mempercepat siklus pengembangan secara drastis. Nah, pada penjelasan kelima ada indexing dan performance jalan tol data. Nah, selain pertamanya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya tiba-tiba tiba-tiba cepat menjadi sangat lambat. Penyebab utama itu adalah cara database mencari data. Secara default tanpa instruksi khusus, database melakukan full table scan. Bayangin kita mencari data zebra, namun pada kamus tersebut tidak ada urut abjadnya. Maka kita terpaksa harus membaca setiap halaman dari halamannya. Nah, solusinya itu adalah indexing. Dia akan menstruktur data tambahan, menyimpan nilai kolom tertentu, dan akan mengurutkan menjadi rapi dengan indeks di halaman belakang buku paket atau katalog atau kartu perpustakaan.
Di sini ada B-tree atau balance tree, memungkinkan database untuk memungkinkan data dengan metode pembagian binary. Namun indeksnya itu bukanlah sihir, ini memiliki harga yang harus dibayar, yaitu penalty yang dimana setiap kita kali menambahkan insert, mengubah atau menghapus data pada tabel utama itu juga harus memperbarui struktur indeksnya agar tetap sinkron. Mungkin naik indeks informasi di satu tabel, dia akan semakin lambat. Yang konsep tingkat lanjutnya itu perlu kita pahami adalah composite index atau indeks gabungan, yaitu menggabungkan dua kolom tersebut dalam satu struktur urutan. Aturan itu penting. Di sini adalah leftmost prefix rows, di mana dia bisa dipakai untuk mencari A atau mencari AB. Tapi dia tidak bisa dipakai untuk mencari B sebenarnya secara efisien. Nah, paling ampuh untuk mendebug masalah performa query adalah perintah explain atau fitur serupa di database lain. Kesimpulannya itu, performa database yang paling tentang beberapa core server yang kamu sewa, melainkan tentang seberapa efisien struktur data dan query yang kamu buat. Nah, lanjut ke penjelasan integrasi keislaman. Di sini ada tentang integritas data dan catatan amal. Dalam arsitektur perangkat lunak, database adalah komponen yang paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran, meningkatkan kita pada konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat wakil batin. Mempelajari presentasi dan data mengajarkan kita tentang murokabah atau kesadaran diawasi. Jika kita begitu takut kehilangan data transaksi user karena server crash, seharusnya kita tidak lebih takut jika mobile kita hilang atau tidak tercatat karena ketidakikhlasan. Nah, konsep SID ini ada dalam beberapa muamalah, yang mana itu ada authenticity atau semua atau tidak sama sekali, konsistensi, dan durability. Decentralization database dalam foreign key mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahim dan nasab atau sebagai garis keturunan, bagaimana tabel terdiri sendiri tanpa relasi yang seringkali kita kurang bermakna. Nah, untuk menggunakan ARM mengajarkan kita tentang taisir atau kemudahan, namun dengan peringatan akan bahaya taklid buta menjadi tanpa tahu dasar. Dan yang terakhir ada strategi anti-indexing untuk mempercepat pencarian data adalah analog dari persiapan menghadapi yaumul hisab atau hari perhitungan, di mana indeksnya membuat pengambilan data menjadi sangat cepat dan di akhir kelak hisab akan langsung cepat bagi mereka yang terindeks baik dengan baik amalnya, yaitu mereka yang tertib kehidupannya dan jelas tujuh. Nah, kesimpulannya itu adalah penjagoan data, yang mana sudah ada ideologi data, yang kita belajar bahwa tidak ada database yang terbaik, dan desain skema adalah fondasi kita memahami bahwa aplikasi yang hebat dibangun di atas skema database yang ternormalisasi. Dan di sisi SID, kita menyadari bahwa menangani data krisis tidak boleh dijadikan sembarangan di level pada aplikasi, dan URM teman yang teliti kita mengadopsi URM untuk kecepatan pengembangan dan keamanan tipe, dan untuk kecepatan bukan kebetulan terakhir kita membongkar hasil performa database dan menambahkan RAM yang tidak selalu solusi, dimana tepat adalah kunci untuk mengubah pencarian dari hitungan detik menjadi milidetik. Sekian membaca buku pemrograman bab 11 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.